Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septianus Pandi, NIM 125241017, mata kuliah pengauditan 1 dan praktek prodi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal kasus komprehensif studi kasus PT Garuda Indonesia 2018. Antonim kegagalan profesi akuntan publik Indonesia. 1. Analisis ekosistem regulasi profesi akuntan publik. Kasus Garuda 2018 menunjukkan keberhasilan ekosistem pengawasan profesi keuangan di Indonesia yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), dan Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) dalam menerapkan check and balance, meskipun terjadi kegiatan kegagalan auditor primer. Di sini ada pilar regulasi ada 3. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fokus pengawasan pada emiten dan pasar modal, aspek keterbukaan informasi dan keputusan pelaporan. Yang kedua adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KEPA). Aspek keputusan standar profesi dan kode etik. Yang ketiga adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Fokus pengawasan pada standar profesi dan kode etik pemegang otoritas atas SPAP. Kesimpulan, kritis ekosistem ini bekerja secara koordinatif dalam penegakan hukum. OJK fokus menerbitkan gatekeeper auditor yang gagal. Kerjasama ini menciptakan efek jera ganda baik emiten maupun bagi profesi auditor. Yang kedua adalah kategori standar pekerjaan lapangan, pelaksanaan audit di lapangan. Pelanggaran bukti audit yang cukup dan tepat. Standar ini mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti yang memadai dan tepat untuk memberikan opini audit yang wajar. Kegagalan profesional. Regulasi menemukan bahwa auditor belum memperoleh bukti yang cukup mengenai substansi transaksi Mahata, terutama terkait kepastian penagihan collectability pendapatan tersebut, mengingat belum ada pembayaran yang diterima sama sekali. Signifikasi kegagalan dalam akuntansi pendapatan eksistensi kontrak saja tidak cukup untuk pengakuan pendapatan. Harus ada bukti pelaksanaan kewajiban, performance, dan keyakinan yang memadai atas penagihan. Dengan nilai $294 juta yang membalikan kerugian perusahaan. Bukti ini adalah jantung dari seluruh audit. Kegagalan untuk mendapatkan bukti konklusif atas transaksi yang memiliki resiko signifikan. Ini berarti opini wajar tanpa pengecualian yang memberikan tidak memiliki dasar yang memadai. Yang ketiga, kegagalan sistematik vs individual. Peran sistem pengendalian mutu SPM1. Sanksi P2PK yang ditunjukkan kepada KAP Tanubarata et al. Bukan hanya AP Kasner Siromafi mengonfirmasikan bahwa masalah ini adalah kegagalan sistematik di tingkat firma yang mengindikasikan kelemahan pada sistem pengendalian mutu SPM1 KEPA. SPM dirancang sebagai jaring pengaman internal untuk memastikan KEPA secara konsisten menerbitkan laporan yang sesuai standar profesional. Di sini terdapat 3 elemen SPM1 yang gagal diterbitkan. Tanggung jawab kepemimpinan, budaya mutu, tone at the top. Implikasi kegagalan. Kegagalan ini menyiratkan bahwa budaya firma tidak kuat untuk memprioritaskan kualitas audit di atas kepentingan klien. Kepemimpinan gagal. Menanamkan lingkungan di mana auditor merasa didukung untuk mempertahankan sikap independen dan skeptis terhadap manajemen. Yang kedua adalah konsultasi. Transaksi Mahata adalah isu akuntansi yang kompleks, tidak biasa, dan sangat material. SPM yang efektif seharusnya mewajibkan konsultasi dengan mitra teknik senior atau
atau ahli internal di luar audit untuk meninjau perilakuan akuntansi sebelum laporan diterbitkan. Kegagalan sistem untuk memicu konsultasi wajib ini menunjukkan kelemahan SPM. Yang ketiga adalah pelaksanaan perkaitan engagement profession. Untuk audit entitas publik berisiko tinggi seperti BUMN, penelahan mitra, pengesahan concurring partner review yang mendalam seharusnya diwajibkan. Kegagalan jaring pengaman ini berarti sistem peminjauan internal KEP tidak berfungsi untuk mendeteksi atau mengoreksi kegagalan AP individu dalam memperoleh bukti audit yang memandai. 4. Nyali manusia dan ekosistem akuntabilitas Garuda 2018. Skandal Garuda ini adalah kekalahan telak sistem, namun justru diselamatkan oleh aksi individu. Intinya begini, integritas laporan keuangan tidak pernah dan tidak akan pernah sepenuhnya. Jadi beban auditor eksternal itu hanya mitos. 1. Komisaris independen. Pagar terakhir yang paling manusiawi. Kenapa penolakan 2 komisaris Khairal Tanjung dan Doni Oxkaria itu menjadi kunci dan jauh dari deteksi AI. Filter moral, bukan algoritma. AI hanya bisa mendeteksi flow dokumen, tapi tidak bisa mendeteksi keberanian atau keengganan moral untuk menekankan dokumen yang salah. 2 komisaris ini adalah ultimate human filter. Mereka membuktikan bahwa sistem internal sudah jebol total. Coba pikir, direksi sudah menekan lapis pertahanan 1, auditor KEPA sudah kasih cap WTF lapis pertahanan 3. Seharusnya laporan itu sah secara produser. Aksi dissenting opinion. Tindakan mereka menolak tanda tangan. Memberikan dissenting opinion adalah aksi moral yang berhadapan langsung dengan tekanan korporasi, bahkan tekanan dari negara sebagai pemegang saham. Ini adalah penegasan tanggung jawab fidusia bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Bukti demi kepentingan direksi yang ingin menghindari kerugian. Kedua, membongkar mitos tanggung jawab tunggal auditor. Kasus ini menghantam kepercayaan pasar yang terlalu naif pada cap auditor. Tanggung jawab bersama, the tide of accountability. Integritas laporan keuangan adalah tanggung jawab 3 kaki, tripartit, manajemen, direksi, pihak yang pertama dan utama bertanggung jawab menyusun laporan yang benar. Komite audit atau komisaris, pihak yang mengawasi dan meninjau keabsahan laporan. Auditor eksternal adalah pihak independen yang menguji kewajaran laporan. The kind of failure. Kegagalan Garuda adalah kegagalan berantai. Manajemen menyajikan kebohongan, VCAK dilanggar. Auditor tidak melakukan prosedur yang benar dan melegalkan kebohongan itu. SPAP dilanggar. Komite audit yang tidur komite audit yang seharusnya terdiri dari para ahli dan independen seharusnya sudah mengedus keganjilan transaksi 239,94 juta dolar dari Mahata jauh sebelum laporan final. Mereka adalah filter teknik kedua. Ketika komite audit gagal, maka harapan terakhir ada pada individu komisaris independen yang menolak bungkam. 3. Integritas adalah keputusan, bukan kepatuhan. Kesimpulan, tindakan Horik 2 komisaris itu menunjukkan bahwa corporate governance GC yang efektif bukan soal kepatuhan komplain yang kaku, melainkan soal penegakan etika dan judgment manusia. Sistem
CG dirancang untuk bekerja, tapi ketika manusia di dalamnya, direksi auditor memilih untuk berkhianat. Hanya nyali manusia, komisari independen yang bisa menarik rem darurat. Merekalah yang menunjukkan bahwa di tengah keserakahan dan tekanan untuk mencapai laba semua, integritas adalah keputusan etis yang harus diambil oleh tiap individu. Di posisi kunci pengawasan, mereka menyelamatkan reputasi pasar modal Indonesia dan pembohongan yang lebih besar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.